Assalamualaikum ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala ahli baitin nubuwah. Assalamu ala ma'dinir risalah. Assalamu ala jami'i syuhada. Assalamu ala jami'i awliya. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah li kulli nikmah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji, syukur atas nikmat Allah tak terkira yang tidak ada satupun keadaan yang di situ tidak ada nikmatnya. Tidak ada satupun keadaan yang di situ tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul lagi, silaturahim lagi, bukan hanya silaturahim dengan yang masih hidup di dunia, tapi juga kita antarkan silaturahim itu pada mereka yang berjasa dulu, yang karena peringatannya inilah sehingga kita berkumpul di sini. Khususon suami dari Ibu Lati, almarhum Dr. Hasan Arifin Al-Haddad. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa beliau, Ilahi ya karim, amin. dimudahkan, diberkahi seluruh perjalanannya di alam sana, dan dimasukkan ke dalam sebaik-baik keselamatan, sebaik-baik jannahnya, dan sebaik-baik kebahagiaan hingga berkumpul di sana bersama Rasulullah. Ilahi ya karim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah, tadi di pembukaan saya mengatakan bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang di situ tidak ada satupun keadaan yang di situ tidak ada nikmatnya. Mungkin sebagian manusia, misalnya ada pebisnis yang sukses, ada orang yang punya usaha dan usahanya itu lancar terus. Dan ini mungkin fenomena yang ada ya, fenomena kehidupan. Ada orang yang sudah sekian tahun usahanya berjalan, bisnisnya berjalan dan seterusnya. Tiba-tiba qadarullah, misalnya karena ujian hidup dan sebagainya, akhirnya usaha yang dijalankan bertahun-tahun tadi itu kemudian, kalau bahasa orang sekarang gulung tikar, bangkrut lah istilahnya. Nah biasanya, mungkin tidak semua orang, mungkin ada orang-orang di kehidupan ini ketika mengalami hal seperti itu, dia akan menganggap bahwa dia berpindah dari kenikmatan menuju ketiadaan nikmat, begitu. Misalnya karena bangkrut, akhirnya dia ngomong gini, wah, hidup saya yang dulu tidak seperti hidup saya yang sekarang. Dulu mah nikmat, sekarang setelah semua ini terjadi kayak tidak ada nikmatnya. Itu mungkin kita pernah dengar ya ngomong begitu. Nah, jadi orang ketika mengalami hal seperti itu yang dia tidak inginkan dalam hidupnya, dia akan menganggap bahwa dia berpindah dari kenikmatan menuju ketiadaan nikmat. Bulan Sya'ban ini kita memperingati kelahiran Sayyidina Husain, cucu tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau dalam bahasa Kiai Miftah kelahiran yang ditangisi.
Nah, itu kan berurutan. 3 Sya'ban Imam Husain, 4 Sya'ban Abdul Fadil Abbas, 5 Sya'ban Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Konon katanya, kenapa ya, konon dalam hikayatnya, dalam ceritanya, beliau kan digelari As-Sajjad, yang banyak sujudnya. Itu konon dalam cerita, sebagian tanah di Madinah itu kenapa menjadi keras, itu sebenarnya bekas sujudnya Imam Ali Zainal Abidin. Itu. Nah, terus apa kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi? Yang orang bangkrut, kena ujian hidup, yang dulunya hidupnya nyaman, apapun yang dia inginkan bisa langsung terpenuhi, tapi karena ujian hidup dan seterusnya, sehingga dia mengatakan bahwa dulu mah hidup saya itu nikmat, sekarang kayak tidak ada nikmatnya. Itu realitas kehidupan yang mungkin sering kita dengar atau pernah kita dengar. Nah, tapi sebelum masuk di situ, dan ini nanti yang akan saya sampaikan, itu seperti ini, itu seperti apa istilahnya, puzzle. Nanti ibu bapak akan melihat puzzle-nya itu bagaimana. Saya pecah-pecah dulu bagian-bagian. Nah, sekarang ini acak ya. Nanti saya satukan semuanya. Kita tiap hari membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya tanya ibu bapak, ini mungkin pertanyaan yang mudah. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu yang kita minta sebenarnya jalannya atau pejalannya? Ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita minta pejalannya atau jalannya atau pejalannya? Pejalannya atau jalannya? Kan selama ini diterjemahkan tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan terjemahannya bukan begini. Tunjukilah kami pejalan yang lurus. Nah, jalan atau pejalannya yang kita minta? Jalan itu. Di situ suka ada pengertian bimbinglah kami jalan yang lurus. Dia selalu tunjukkan kami yang lurus gitu. Kita dapat ilmu baru dari Kiai Haji Ustazuna Suryadi. Nah, oke. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu umum, terjemahan yang umum diterjemahkan seperti itu. Tapi kan kalau kita minta jalan yang lurus, itu kan masih abstrak. Apa yang dimaksud jalan yang lurus itu? Masih mencari-cari. Ya, apa? Siapa yang bisa definisikan? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud jalan yang lurus? Nah, ternyata ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu abstrak. Itu abstrak. Apa yang dimaksud jalan yang lurus itu? Nah, ciri-ciri jalan yang lurus dijelaskan di ayat setelahnya. Nah, kita baca ayat setelahnya. Ada 3 ciri jalan yang lurus. Dan ternyata ciri itu bukan kembali ke jalannya, tapi kembali ke pejalannya. Mari kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, syarat yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu syarat pertama. Jadi,
Syarat kedua, ghairil maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang tidak pernah dimurkai Allah. Sekarang saya tanya ibu bapak, orang kalau tidak pernah dimurkai oleh Allah itu menunjukkan apa? Orang yang suci, orang yang tidak pernah berbuat salah. Begitu. Nah, orang yang tidak pernah berbuat salah, karena ghairil maghdubi. Syarat ketiga, waladhdallin, dan yaitu jalan orang-orang yang tidak pernah berada di dalam kesesatan, kebingungan. Sekarang saya tanya lagi, orang kalau tidak pernah berada dalam kesesatan itu menunjukkan apa? Orang yang suci, orang yang terjaga. Nah, jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta jalannya atau pejalannya? Pejalannya sebenarnya, bukan jalannya. Mau bukti bahwa sebenarnya yang lebih kita butuhkan itu bukan jalannya, tapi pejalannya. Coba kita lihat. Contoh misalnya ibu bapak mau ke suatu tempat, koordinasi dengan panitia. Tempatnya di mana, alamatnya di mana, terus dikasih Google Map-nya, terus dikasih alamatnya. Nah, tapi masih nyasar kan? Nah, kadang begitu. Walaupun orang sudah pakai Google Map, tetap aja itu, tetap nyasar. Padahal alamatnya sudah rinci, blok sekian, itu ada tanda-tandanya begini dan begitu. Tapi dalam fenomena yang ada, betapa banyak orang yang sudah dikasih alamat, tapi masih nyasar. Nah, sekarang saya tanya, tapi kalau sekiranya yang dikasih itu adalah alamat dan penunjuk jalannya, mana yang lebih aman? Mana yang lebih selamat? Mana yang lebih cepat sampai pada tujuan? Kalau ke bazar tuh saya nyasar contohnya ke makamnya Ustaz Jalal di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kalau pakai apa? Kalau Google Map aja sudah ada alamatnya, tetap aja dasar. Kita butuh pejalan, kita butuh yang menunjuki jalan itu. Oh, Muhammad. Nah, sekarang saya hubungkan. Kita masuk pembahasan yang tadi tentang orang yang kena ujian dan dia mengira hidup saya dulu nikmat, tapi kok sekarang kayak nggak ada nikmatnya misalnya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari pejalan itu, misalnya Imam Husain itu hidupnya dipenuhi dengan penderitaan. Imam Husain itu hidupnya dipenuhi dengan ujian. Begitu. Ayahnya ditikam dari belakang. Ibunya dikhianati. Dirampas akaknya. Kakaknya diracun. Ketika seluruh orang-orang tercinta itu menjauh, sudah tidak di dekat lagi, sudah tidak di sisinya lagi. Orang-orang yang selama ini memperhatikan beliau, orang-orang yang selama ini ya dekatlah dengan beliau. Kalau kita belajar pada keteladanan Imam Husain, kalau kita belajar pada penunjuk jalan itu, kalau kita belajar pada pejalan itu, sebenarnya seluruh lika-liku kehidupan itu bukan berpindah dari kenikmatan menuju ketiadaan nikmat. Salah itu. Kalau kita belajar dari perjalanan hidup orang-orang suci, kalau kita belajar dari perjalanan hidup orang-orang soleh, sebenarnya yang terjadi adalah setiap kali orang mendapatkan ujian, setiap kali orang mendapatkan penderitaan, yang terjadi sebenarnya adalah berpindah dari satu kenikmatan menuju nikmat yang lain. Bukan berpindah menuju ketiadaan nikmat, karena tidak ada satupun kenikmatan
tidak ada satupun keadaan yang di situ tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menariknya, dalam ayat yang sering dibaca tentang penciptaan Nabi Adam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan biasa diperdengarkan di masjid-masjid sebelum waktu sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa yang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha apa? Man yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika. Ini yang menarik. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat waktu itu, aku akan ciptakan makhluk, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan makhluk di muka bumi yang akan menjadi khalifah. Langsung malaikat bertanya. Mereka merespon, Aja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi makhluk yang yufsidu fiha, yang membuat kefasadan, yang membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Terus apa? Yasfiku dima apa tadi? Qul ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat membandingkan dengan dirinya. Untuk apa diciptakan khalifah lagi? Kan kami ini senantiasa bertasbih kepada. Kenapa tidak kami saja? Begitu. Nah, dan dalam perkataan malaikat itu, ini yang menarik sebenarnya. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ada dua yang disebut oleh malaikat. Nusabbih, kami bertasbih. Wa nuqaddis, dan kami menyucikan. Loh, kenapa dibedakan antara menyucikan dengan bertasbih? Bukannya bertasbih itu adalah penyucian. Ini di ayat ini dibedakan. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Nah, saya terjemahkan. Nusabbihu bihamdika, kami bertasbih dengan mengingat hamdika, dengan mengingat kenikmatanmu, dengan mengingat hamadmu, dengan mengingat pujiannya. Al-hamd, pujiannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalimat setelahnya, wa nuqaddisu laka, dan kami menyucikan Engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibedakan antara nusabbih dan nuqaddis. Dan yang lebih menarik lagi, nusabbih dipasangkan dengan bihamdika, dan nusabbih dipasangkan dengan bihamdika, sedangkan nuqaddis dipasangkan dengan laka, langsung kepada Allah. Nah, apa rahasianya? Saya ikuti itu dari pengajian Gemip. Nusabbihu bihamdika. Kan biasanya kalau disebut tasbih, yang ada dalam pikiran kita itu subhanallah. Itu yang kita anggap tasbih. Ya kan? Itu yang kita anggap tasbih. Di ayat ini menarik. Tasbih dikaitkan dengan bihamdika, dengan pujian kepada Allah. Nah, biasanya kan kita membedakan antara tasbih dengan tahmid. Ya kan? Seharusnya hamd itu kan maksudnya tahmid. Ini tidak. Kami bertasbih kepadamu ya Allah dengan tahmidmu. Nah, ini kayak ada mencampurkan antara tasbih dengan tahmid. Nusabbihu, kami bertasbih. Bihamdika, kami bertasbih dengan tahmidmu. Loh, mana ini maksudnya? Bukankah selama ini kita bedakan antara tasbih dengan tahmid? Gitu. Nah, mungkin yang tahu rahasianya itu Kiai Anjar. Lanjut. Oh, Muhammad. Muhammad. Nah, tasbih dengan tahmid.
Kenapa tasbih dikaitkan dengan tahmid? Tahmid kan itu artinya ucapan kita atas kenikmatan yang sampai kepada kita. Tahmid itu adalah ungkap syukur kita atas seluruh nikmat yang kita terima. Begitu. Walaupun sebenarnya Ibu Bapak, kalau kita lihat, kalau kita belajar dari Ahlul Bait alaihissalam, syukur ini kalau kita mau meneladani Ahlul Bait itu bersyukur bukan hanya atas apa yang mereka terima, tapi Ahlul Bait bersyukur atas apa yang mereka tidak terima, atas apa yang mereka belum terima. Itulah tahmid yang sebenarnya. Kalau tahmid kita itu masih berdasarkan apa yang kita dapatkan, apa yang ada pada kita, itu mungkin ibarat tahmidnya anak kecil yang dia berterima kasih kepada orang tuanya kalau dikasih mainan, gitu. Tapi dia akan menangis kalau tidak dikasih. Nah, teladan Ahlul Bait adalah mereka bersyukur kepada Allah bukan hanya atas apa yang mereka terima, atas apa yang mereka sudah dapatkan, tapi apa yang mereka belum dapatkan pun mereka syukuri. Itu tahmidnya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, sekarang kembali lagi nusabbihu bihamdika. Kenapa nusabbih dikaitkan dengan bihamdika? Padahal itu dua hal yang berbeda. Tasbih, nusabbih artinya penyucian. Kan biasanya kita bilang subhanallah. Artinya kan kita mensucikan pikiran kita dari yang tidak layak tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bihamdika, tasbih, kami bertasbih kepadamu dengan hamdika. Nah, sedangkan tahmid biasanya diucapkan sebagai ungkap syukur atas nikmat yang kita peroleh. Nah, sebenarnya satu di antara rahasia, satu di antara makna kenapa tahmid dihubungkan dengan tasbih adalah sebenarnya itu sebagai pengajaran untuk kita bahwa senantiasa kita mensucikan pikiran kita agar tidak melihat bahwa nikmat itu pernah kita senantiasa mensucikan pikiran kita agar kita tidak pernah lagi melihat ada yang kurang dalam kenikmatan. Itu rahasianya. Kenapa nusabbih itu dikaitkan dengan tahmid? Kenapa? Karena sering manusia melihat keadaan yang dia terima itu ada kekurangan kenikmatan di situ. Nah, tasbih dikaitkan dengan tahmid agar kita belajar bahwa sebenarnya tidak ada yang pernah kurang dalam nikmat itu. Kita saja yang membatasi apa yang dimaksud nikmat. Yang enak untuk kita anggap nikmat. Yang tidak enak untuk kita tidak anggap kenikmatan. Begitu. Yang cocok, yang nyaman untuk diri kita anggap nikmat. Yang tidak cocok untuk diri kita tidak anggap nikmat. Begitu. Itulah mengapa tasbih dikaitkan dengan tahmid, agar ketika kita bertahmid, kenapa tahmid dikaitkan dengan tasbih? Agar ketika kita tahmid, alhamdulillah kita tidak hanya berhenti pada apa yang kita terima, tapi selalu kita melihat bahwa sebenarnya seluruh yang hadir dalam diri kita itu adalah kesempurnaan dalam kenikmatan. Tidak ada satupun keadaan yang di situ tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun keadaan yang di situ yang di situ nikmat Allah kurang. Tidak ada. Kenapa? Karena Dia Maha Sempurna. Sesuatu yang lahir dari Maha Sempurna tidak mungkin pernah mengalami kekurangan. Gitu. Maka seluruh nikmat itu cuma tinggal kita asah pandangan kita, ya, supaya kita mampu, mata batin kita disingkapkan untuk melihat nikmat yang sejati itu. Selama ini kenapa kita menganggap ini keadaan begini kok rasanya kurang, kalau begini kok rasanya kurang. Kenapa? Karena yang menghalangi pandangan kita itu sebenarnya adalah hawa nafsu kita. Begitu. Angan-angan kita yang menghalangi pandangan kita untuk melihat kesempurnaan nikmat. Ya. Keakuan kita, keinginan kita, itu yang menjadi hijab
itu yang menjadi penghalang sehingga